Halo semuanya. Ya, pada PKN pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas bagian 2, yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Ya, untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, pemerintah membentuk lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen atau kementerian, lembaga pemerintah non-departemen atau non-kementerian, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, pada dasarnya, lembaga-lembaga pemerintah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pemerintah tingkat pusat dan lembaga-lembaga pemerintah tingkat daerah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih khususnya pada lembaga pemerintah tingkat pusat. Nah, dalam hal ini, Presiden bersama lembaga-lembaga pemerintah menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Oke, lembaga pemerintah tingkat pusat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dikatakan bahwa pemerintah pusat atau pemerintah adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI. Dalam penyelenggaraannya, lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat meliputi Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-departemen, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan yang membantu Presiden, Kejaksaan Agung Perwakilan Indonesia di luar negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan badan lembaga ekstra struktural. Lembaga pemerintah tingkat pusat memiliki tugas umum pemerintahan. Tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah urusan-urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Nah, berikut ini lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat. Yang pertama ada Kementerian Negara. Nah, Kementerian Negara ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2003 yang berisi perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, jumlah keseluruhan kementerian paling banyak itu ada 34. Ya, ini menurut pasal 15 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Adapun landasan hukum kementerian ini yaitu bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008. Berdasarkan pasal 2 PP Peraturan Pemerintahan nomor 7 tahun 2015, pembagian kementerian negara dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ada yang pertama Kementerian Koordinator yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Kemudian Kementerian Kelompok 1, yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 45. Kemudian ada Kementerian Kelompok 2 yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UU Dasar tahun 45. Kemudian yang terakhir Kementerian Kelompok 3 yaitu menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, untuk lebih jelasnya, ya bisa dilihat. Nah, ini dia kelompok keempat kelompok itu tadi, yaitu ada Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok 1, Kelompok 2, dan ada Kementerian Kelompok 3. Ya, untuk Kementerian Koordinator ada Kementerian Koordinator bidang politik, hukum keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan sosial, kebudayaan, bidang kemaritiman. Ya, bisa dilihat ada kemudian Kementerian Kelompok 1 ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, kemudian yang kelompok 2 ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek-Dikti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, lalu Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Rakyat, Perhubungan sampai 26. Kemudian ada Kementerian Kelompok 4 yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Wilayagunaan sampai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Lanjut ke lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK.
lembaga pembentukan lembaga non-kementerian ini disebabkan terdapat persoalan-persoalan khusus yang bersifat nasional dan tidak dapat ditangani oleh kementerian yang sudah dibentuk. Ya. Kepala lembaga pemerintah non-kementerian mendapat pimpinan, petunjuk, dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Kepala LPNK ini menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Hal ini diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2015, pasal 1 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2013 yang terdiri dari Adalan, kemudian ANRI, BKN, Perpusnas, BSN, Bapeten, Batan, Lemsanek, BKKBN, Lapan, BPKP, LIPI, BPPT, dan BPOM. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di buku halaman 20-an ya, di buku PKN Yudhistira. Ya. Kemudian menurut pasal 106 Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2013, dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPNK ini dikoordinasikan oleh menteri yang meliputi ada Lemsanek, itu Menteri Pertahanan, BPOM dan BKKBN itu Menteri Kesehatan, Perpusnas itu Menteri Pendidikan Nasional, LAN, ANRI, BKN, BPKP itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian BSN, Bapeten, Batan, Lapan, LIPI, BPPT itu dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Koordinasi yang dimaksud dalam pasal 106 ini meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya, serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksud. Lanjut ke lembaga 3, yaitu Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Nah, ini bertugas atau merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Next, nomor 4, Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, Kejaksaan ini memiliki pengertian, yaitu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, Kejaksaan Agung ini berkedudukan di ibu kota Indonesia alias Jakarta, dan daerah hukumnya ini meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Nah, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah, kabupaten, atau kota. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung ini dipimpin oleh Jaksa Agung. Yang dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung muda. Jaksa Agung muda ini adalah unsur pembantu pimpinan Jaksa Agung, unsur pembantu pimpinan Jaksa Agung, ya. Jaksa Agung ini diangkat oleh Presiden. Kemudian yang kelima, perwakilan RI di luar negeri. Nah, perwakilan Indonesia di luar negeri ini adalah satu-satunya aparatur yang mewakili kepentingan Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional, dan dapat berupa kedutaan besar, KBRI, Konsulat Jenderal RI, Konjenri, Konsulat RI, Perurusan Tetap RI, PT RI, pada PBB maupun perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara. Perwakilan RI ini terdiri atas perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulat.
Perwakilan diplomatik ini menyangkut semua kepentingan Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh negara penerima. Anggotanya terdiri atas KBRI dan perwakilan tetap Indonesia yang dipimpin duta besar luar biasa. Tugasnya yaitu melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima serta melindungi kepentingan dan warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah perwakilan konsuler, yaitu meliputi kepentingan Indonesia di bidang konsuler dan memiliki wilayah kerja tertentu di wilayah negara penerima. Anggotanya terdiri atas Konsulat Jenderal RI dan Konsulat RI yang dipimpin oleh Konsul Jenderal dan Konsul. Tugasnya yaitu mewakili Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dalam bidang-bidang tertentu di wilayah negara penerima atau di organisasi tertentu. Bidang-bidangnya itu seperti ekonomi, politik, sosial, iptek, dan sebagainya. Yang keenam, yaitu Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. Ya. Peran tugas dan kedudukan TNI ini diatur dalam TAP nomor 6 MPR 2000, TAP nomor 7 MPR tahun 2000, dan dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Dan ini adalah kesemuanya ini mengatur tentang peran TNI, lalu peran kepolisian, dan tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI ini terdiri atas TNI AD, Angkatan Darat, TNI AL, Angkatan Laut, dan TNI AU, yang melaksanakan tugasnya secara merata di bawah pimpinan Panglima. Tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Nah, TNI ini berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Adapun tugas pokoknya yaitu yang pertama menegakkan kedaulatan negara, yang kedua mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nomor 7 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran tugasnya ini diatur dalam TAP nomor 6 MPR 2000 dan TAP nomor 7 MPR tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, ya hampir sama seperti Tentara Nasional Indonesia, cuma bedanya yang Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ini tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polri ini merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian RI dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional yang dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan Undang-Undang Lembaga Kepolisian Nasional, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pembentukan Kapolri. Selanjutnya yang terakhir adalah badan atau lembaga ekstrastruktural. Badan ini pada dasarnya bersifat penunjang atau pelengkap tatanan organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus di bidang tertentu. Badan atau lembaga ini dapat dipimpin oleh menteri, bahkan presiden atau wakil presiden. Lembaga ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya, yaitu pada dasar hukum pembentukannya. Nomenklatur atau tata nama yang digunakan biasanya beragam, seperti dewan, badan, komisi, komite, lembaga, tim. Misalnya contohnya di sini adalah TPF, tim pencari fakta kasus-kasus tertentu, misalnya TPF Munir atau TPF kasus 98, seperti itu. Iya, akhirnya selesai juga pembahasan kita pada bagian 2 ini mengenai penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Sampai jumpa pada video bagian 3. Terima kasih. Bye-bye.